Halo, selamat pagi. Jumpa kembali bersama channel Diva Diskus. Oke teman-teman, kali ini kita mau sharing untuk masalah filter ya, lanjutan dari yang sebelumnya. Kita lihat dulu berikut ini. Oke teman-teman, langsung saja kita bagi jenis filter menjadi dua, yaitu filter internal dan eksternal. Nah, filter internal ini seperti yang banyak kita jumpai di penjual-penjual ikan atau di pasar-pasar ikan ya. Dia berupa biofoam atau filter under gravel. Dia kenapa internal? Karena diletakkan di dalam akuarium atau tank. Sedangkan filter eksternal itu filter yang peletakannya ditaruh di luar akuarium ya. Nah, filter yang diletakkan di atas itu biasanya disebut top filter ya teman-teman. Kalau di bawah akuarium itu sering disebut dengan sump filter. Ada pula yang berbentuk kanister nih, filter yang biasanya digantung di samping kanan atau di samping kiri. Oke, paling itu ya konsep sederhananya. Ada yang ditaruh di dalam dan di luar, internal dan eksternal. Nah, contohnya kita lihat nih. Nah, ini banyak yang kita jumpai di Jatinegara atau di pasar Sumenep. Nah, ini filter-filter ini yang internal, biasanya dia bekerjanya ada semacam power head ya, untuk membantu menyedot atau mendorong kotoran itu. Sedangkan untuk yang filter eksternal itu ada top filter, kanister, J-boot, dan lain-lain, sama sump filter. Ini juga sama, kinerjanya menggunakan power head atau pompa untuk bisa mensirkulasikan, menarik kotoran itu ya. Oke, kalau filter berdasarkan prosesnya itu dibagi menjadi 3 proses ya. Jadi proses mekanik, biologis, dan kimia. Di proses mekanis ini biasanya penyaringan tahap pertama dilakukan dengan penyaringan kotoran-kotoran kasar ya, seperti sisa pakan atau sisa bob ikan pada media filter seperti kapas, dakeron, atau busa. Lalu berlanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses biologis. Nah, peran filter lebih pentingnya sih di proses biologisnya ini sih, karena setelah disaring tadi, yang sebenarnya air yang kelihatan jernih itu tapi mengandung amonia yang belum dinetralisir. Pada proses biologis ini, amonia atau zat yang berbahaya untuk ikan ini akan dinetralisir oleh bakteri pengurai atau bakteri baik ya teman-teman. Nah, bakteri baik ini berfungsi mengoksidasi amonia menjadi nitrit. Nitrit ini masih berbahaya, nanti akan dioksidasi dua kali oksidasi ya, menjadi nitrat. Nah, setelah menjadi nitrat ini kandungan zat di dalam air itu sudah layak lah untuk ikan, udah nggak berbahaya lagi. Jadi fungsi biologis dari bakteri-bakteri ini sangat berperan dalam proses filtrasi, baik filtrasi yang dilakukan di media filter tadi, internal maupun eksternal ya teman-teman. Nah, setelah itu proses kimia dari filtrasi ini berlanjut. Dalam proses kimia ini biasanya dia akan mengikat kandungan yang berbahaya seperti besi, atau mengandung bau, atau mengandung kadar belerang. Misalnya kadang di sumur bor atau aliran air yang kurang bagus, kita menemukan kualitas air baku yang nggak bagus, akan diproses kimia seperti itu teman-teman. Nah, biasanya dalam filter kimia ini menggunakan filter anion, filter kation, karbon, batu zeolit, atau pasir besi. Nah, ini yang nanti sifatnya dia mengikat partikel-partikel itu dengan menggunakan proses kimia.
Kalau bakteri tadi kan yang berlangsung proses biologis. Nah, kalau mekanik tadi kan yang berlangsung proses penyaringan fisik ya. Jadi tahu ya bedanya sekarang ya antara mekanis, biologis, dan kimia. Begitu konsepnya dalam filtrasi teman-teman. Oke, ini adalah media ya yang ditaruh di dalam filter teman-teman tadi. Nah, filter mekanis yang berperan dalam proses ini yaitu menggunakan kapas atau dakron atau jet mat atau busa. Nah, di sini yang berperan untuk melakukan filtrasi secara mekanis teman-teman. Nah, sekarang yang untuk proses biologis itu biasanya medianya berupa urine, biobol, atau bisa juga countness ya. Di sini dalam filter biologis itu berfungsi sebagai rumah bakteri ya, bahan-bahan tadi. Jadi di situ bakteri baik akan tinggal, di situ bakteri akan memperbanyak diri karena bakteri nggak bisa melayang di alir atau dia ngikut aliran air itu nggak bisa. Jadi dia harus tinggal di suatu tempat yang disebut dengan rumah bakteri itu. Nah, untuk filter kimia sendiri biasanya ini kalau bagi saya ini opsional ya. Kalau misalnya teman-teman atau sobat diskus nggak dapat air baku yang bagus atau yang layak, maka harus ditambahkan filter kimia ini. Misal airnya pakai air sumur, sumurnya mengandung besi atau mengandung kapur. Nah, itu yang diperlukan tambahan filter kimia ini nih, seperti pasir besi, terus filter anion, kation, atau karbon. Nah, dalam filter kimia ini dia lebih bersifat pelengkap sih kalau menurut saya, karena kalau teman-teman sudah menggunakan bahan baku dari air pump, biasanya filter kimia ini jarang dipakai atau jarang ditambahkan. Oke, setelah kita pelajari materinya, sekarang saatnya praktik ya teman-teman. Nah, di sini saya memakai spons breeding untuk ikan diskus saya. Saya sudah ada pengalaman dulu sih, waktu masih pakai aquascape, masih pakai hardscape, sudah pernah memakai top filter atau pakai kanister. Memang ada plus minusnya ya masing-masing filter. Kalau pakai top filter memang kelemahannya atau minusnya tampilan jadi jelek karena posisinya ada di atas, dan lumayan sih budget untuk pertama bikin kaca, beli material atau spons, terus bioring, biobol, sama powerhead. Itu pertama yang dikeluarin lumayan. Kanister juga sekitar 200-300 lah, merek-merek Cibu ya untuk yang 60 liter. Terus kalau untuk bikin SAM budgetnya lebih besar lagi karena memang volumenya lebih besar ya. Jadi memang yang paling murah yang saya pakai hingga saat ini ya ini spons breeding filter ini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa spons breeding filter ini adalah filter biologis ya, ini bukan filter mekanis meskipun dia terbuat dari busa. Kenapa? Karena ini kita letakkan di dalam akuarium dan di sana busanya itu bukan sebagai tempat untuk filter ya, kayak waktu kita taruh di pop filter atau di sun filter, tapi dia sebagai rumah bakteri. Memang fungsinya sih dia menyerap kotoran halus ya. Di sini ada beberapa kelebihan spons breeding filter ini. Pertama, dari sisi biaya memang paling murah, 30-40 ribu ini udah dapet ya. Kedua, spons filter ini memang mudah untuk cara perawatannya atau maintenance-nya ya. Nah, kita bisa dengan mudah kita angkat, kita bersihkan 2 minggu atau 3 minggu sekali, tergantung volume seberapa sering kita memberikan pakan.
Jadi semakin sering kita memberi pakan kan ikan semakin banyak mengeluarkan kotoran juga. Nah itu juga berpengaruh terhadap berapa seringnya kita melakukan pembersihan. Nah untuk yang ketiga, sponge breeding ini juga instalasinya paling praktis ya, tinggal dikonekkan atau dicolok aja ke aerator lalu dia udah berfungsi. Nggak butuh tambahan power head atau pompa seperti kita waktu kalau pakai di top filter atau di sump filter. Nah ini yang paling praktis seperti ini. Terus ini kan cuman filter biologis, terus gimana dong kerja filter mekanisnya? Karena kalau filter biologis aja kan nggak cukup, bener apa yang teman-teman bilang. Jadi memang sponge ini kan filter biologis saja ya, jadi filter mekanisnya kita ambil alih, ya ini dengan kita sering melakukan sifon atau pembersihan pada tank ini setiap pagi dan sore atau 2 kali sehari lah, itu udah cukup menurut saya. Dengan dibersihkannya secara manual ini justru akan membuat lebih bersih nih, lebih bersih, lebih stabil untuk kualitas air di tank itu sendiri. Makanya kalau kita lihat nih, breeder sering atau hampir semua menggunakan sponge breeding saja ya. Selain itu, waktu kita melakukan sifon atau pembersihan menyedot kotoran secara mekanis itu kan secara nggak langsung kan volume air juga berkurang. Kita juga tambahkan setelah berkurang itu. Nah itulah yang dimaksud dengan water change ya. Sistem pergantian air ini juga secara tidak langsung kita lakukan tuh tiap pagi sama sore sewaktu kita melakukan pembersihan ini, sehingga kualitas air lebih terjaga. Beda kalau kita memakai sump filter atau top filter, memang sih air sirkulasi berjalan terus lah dengan pompa itu, cuman seminggu, 2 minggu atau bahkan 3 minggu kan air lama-lama jenuh tuh, cuman sirkulasi aja. Teman-teman harus ingat, siklus air harus diperhatikan. Meskipun kita pakai filter sebagus apapun, selengkap apapun, namun kita harus tetap rajin tuh untuk ngecek di filter mekanisnya. Kita harus rajin membersihkan di filter mekanisnya, kalau enggak di situ nanti akan menumpuk amoniaknya dan jadi berbahaya untuk ikan. Nah soalnya dulu juga saya pernah punya pengalaman buruk juga karena sudah memakai filter top filter ya. Kita nggak aware gitu, kita udah percaya aja, oke, air saya sudah jernih, ikan saya sudah sehat. Nah seminggu, 2 minggu, 3 minggu kita nggak aware untuk membersihkan atau melakukan maintenance kepada filter kita. Nah akhirnya suatu saat ikan saya jadi pada sakit, pada mati karena kandungan amoniaknya meningkat dan sudah nggak bisa ditolerir dengan batasan tubuh si ikan. Akhirnya ikan pada kolaps. Nah itulah teman-teman, meskipun kita sudah memakai filter apapun, tetapi kita harus tetap kontrol. Oke, jadi kita sampai pada kesimpulannya ya. Jadi intinya dalam pemeliharaan diskus ini adalah kita memelihara air. Kita memelihara air sama saja kita memelihara bakteri baik atau bakteri pengurai amoniak ini. Kalau bakteri pengurai amoniak ini mature, air akan menjadi kualitas bagus. Jika air kualitas bagus, maka ikan-ikan diskus akan sehat. Nah ini sudah menjadi salah satu siklus ya, dan teman-teman bisa mengaplikasikannya kepada jenis ikan apapun. Kalau sudah mempunyai konsep filtering ini, bisa diaplikasikan ke ikan apa aja. Nah untuk teman-teman yang baru belajar racing atau pembesaran atau mau coba-coba beli ikan diskus, yang saya rekomendasikan adalah pakai dulu filter yang paling murah, filter ini. Jadi jangan takut untuk membeli ikan diskus karena isunya ikan mudah sakit, mudah mati atau apa. Asal teman-teman tahu konsep filtering ini, insya Allah deh kagak bakalan mati.
Saya semasa pakai ini juga tingkat mortalitas atau kematian itu menurun drastis daripada waktu kita memakai aquascape, hardscape atau konsep lainnya. Jadi untuk belajar pakai polosan dulu, tank polosan aja, mungkin di skotlet belakang aja, terus pakai spons breeding ini, sama kalau ikannya masih kecil nggak apa-apa ya ditambahkan sama heater, dengan pola pembersihan sisa kotorannya disedot tiap pagi dan sore. Nah itu tingkat kesehatan ikan sudah bagus dan insya Allah jarang yang mati. Saya nyoba ini dari rayakan sampai size 3 inch cuman pakai filter ini aja kok, tapi dia ya sehat-sehat aja, jarang yang sakit atau apa. Yang asal tahu kuncinya tadi ya teman-teman, kualitas air, filtering, sama bakteri untuk penjernih atau pengurai amonia ini harus berjalan siklus yang baik. Dengan begitu ikan kita juga akan sehat. Nah terus ikutin channel saya berikutnya, masih banyak yang akan saya sharing, ada masalah obat, masalah pemeliharaan, atau masalah racing, atau sampai breeding. Nanti sebenarnya banyak banget sih untuk materi diskusi ini yang bisa teman-teman diskusikan di sini atau mencari informasi di sini. Bisa aja nanti Japri tanya atau bikin konten apa dong bang gini. Nanti coba saya jawab sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alamin ya. Jadi bukan berdasarkan comot informasi sana sini ya. Tadinya saya gather informasi, cuman saya sudah terapkan sesuai dengan apa yang saya alami dan it work gitu. Ini bisa berjalan di saya gitu, ini berhasil. Nah terus mana yang nggak berhasil juga nanti akan saya sharing. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu sharing untuk masalah filter ya. Mungkin ke depan akan kita update lagi. Tetap bersama Diva Diskus dan sampai jumpa.